Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil inspeksi yang telah kami lakukan di salah satu bangunan bersejarah yang ada di Indonesia, yaitu Masjid Kauman yang terletak di kota Yogyakarta. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aurelia Nur Halimatus Sadiah. Saya, Fitriani Arumisi. Halo, saya Berlian Antia Fidora. Saya Syafira Aureli. Masjid Gede Kauman terletak di sisi barat alun-alun utara atau tepatnya di sebelah kiri Keraton Yogyakarta, yaitu di Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Didirikan di atas tanah 4.000 meter persegi dengan luas bangunan 2.578 meter persegi. Tanah tempat dibangunnya masjid ini adalah milik Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah masjid ini dibangun, ternyata jamaah yang beribadah melebihi kapasitas masjid. Oleh karena itu, pada tahun 1775, bangunan masjid ditambah dengan serambi yang disebut Serambi Masjid Gede pada masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-1. Selain digunakan untuk sholat, serambi juga berfungsi sebagai tempat pertemuan alim ulama, pengajian, mahkamah untuk mengadili terdakwa dalam masalah keagamaan, pernikahan, perceraian, bahkan pembagian waris. Di halaman masjid bagian sisi kiri dan kanan dibangun tempat untuk gong yang dikenal sebagai pagongan. Di pagongan ini disimpan gamelan sekaten yang dibunyikan saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Konon, gamelan sekaten ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, sehingga membuat orang tertarik untuk mengenal kemudian memeluk agama Islam dengan kemauannya sendiri. Kata sekaten berasal dari bahasa Arab, yaitu syahadatain, yang artinya dua kalimat syahadat. Setelah 10 tahun tidak memiliki gerbang, akhirnya tahun 1840 saat pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-5, di masjid ini dibangun pintu gerbang yang disebut dengan gapuro, yang berasal dari bahasa Arab yaitu gofuro yang bermakna ampunan dosa. Pada tahun 1862 dimulai pamugaran Sirof dan selesai pada tahun 1863. Pada tahun 1867, Yogyakarta dilanda gempa bumi yang mengakibatkan runtuhnya serambi Masjid Gede, dan bukan hanya itu, regol masjid juga ikut runtuh. Setahun kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 membangun serambi dengan luas 2 kali lipat dari sebelumnya. Pada tahun 1869, regol masjid juga kembali dibangun. Pada tahun 1917 dibangun gedung penjagaan atau tempat menjaga keamanan yang terletak di kanan kiri gapura masjid. Penjagaan ini jugalah yang menjadi markas Asyakar Perang Sabil untuk membantu TNI melawan agresi Belanda pada revolusi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perhatian Sultan terhadap Masjid Gede ini sangatlah besar. Oleh karena itu, pada tahun 1933, atas prakarsa Sultan Hamengkubuwono ke-8, lantai serambi masjid diganti dengan tegal kembangan yang indah. Lantai serambi juga terbuat dari batu kali, atap masjid juga diganti dari sirap dengan seng wiron yang lebih tebal dan kuat. Tahap berikutnya, pada tahun 1936, Sultan Hamengkubuwono ke-8 mengganti lantai dasar masjid dengan marmer dari Italia. Setelah mengetahui sejarahnya, saat ini saya akan menjelaskan hasil inspeksi yang telah kami peroleh, yaitu luas tanah pada masjid ini saat ini yaitu 16.000 meter persegi dengan luas bangunan 2.578 meter persegi dengan daya tampung jamaah yaitu 1.500 orang dan surat kepemilikan tanahnya yaitu SHM. Lalu, apa saja sih fasilitasnya? Fasilitas yang terdapat pada masjid ini, yang pertama salah satunya ada sarana ibadah, AC, toilet, perpustakaan, situs sejarah, lalu ada parkiran, dan banyak lainnya. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini yaitu sholat fardu, sholat Jumat, kegiatan-kegiatan hari besar Islam, dan banyak lainnya juga. Nah, di Masjid Kauman ini terdapat 52 orang pengurus masjid, 3 orang imam, 4 orang muazin, 10 orang khotib, dan 50 orang remaja masjid.
Berikut adalah gerbang utama ketika kita masuk ke Masjid Gede Kauman. Tapi kita tidak bisa masuk lewat gerbang ini karena sedang dilakukan renovasi. Nah, kita dapat masuk ke Masjid Gede Kauman melalui gerbang yang ada di sebelah kanan maupun kiri dari gerbang utama Masjid Kauman ini. Selanjutnya kita menuju ke bagian luar dari Masjid Gede Kauman, yaitu bagian selasar. Di sini masih terlihat belum pernah diugari. Dari tiangnya sendiri juga masih asli dari kayu jati. Kemudian untuk tegelnya, untuk lantainya ini sudah diganti dengan menggunakan ubin, yang mana sebelumnya masih menggunakan batu kali. Kemudian untuk dinding yang sebelah sini ini menggunakan material batu, yang mana prosesnya ini direndam dahulu di air nira. Kemudian untuk lantai yang sebelah sini, tangga lantai menuju ke bagian dalam masjid menggunakan marmer. Untuk kelengkapannya masih asli semua, dari lampu belum pernah diganti. Kemudian juga untuk atapnya masih menggunakan kayu, yang mana kayu-kayunya merupakan bagian dari ornamen keraton yang dipindahkan ke sini karena ada gempa tahun 1987. Kemudian ini merupakan pintu utama menuju ke bagian dalam Masjid Gede Kauman. Bisa dilihat bahwa pintunya masih asli, belum pernah diganti, dan materialnya juga masih dari kayu jati seperti saat pertama kali dibangun. Di bagian kiri dari Masjid Gede Kauman ini terdapat tempat wudhu untuk pria, dipisahkan antara tempat wudhu untuk pria dan tempat wudhu untuk wanita, dan ini merupakan tempat wudhu untuk pria. Selain masjid, di Masjid Gede Kauman ini juga terdapat radio, yaitu Saka, di mana setiap Sabtu malam Ahad, hari Ahad dan Rabu sehabis Isya dilakukan streaming pengajian. Nah, radio ini beroperasi dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Untuk selanjutnya yaitu kantor sekretariat dari Masjid Gede Kauman. Nah, kantor ini digunakan sebagai tempat untuk bekerja para pengurus dari Masjid Gede Kauman ini. Untuk selanjutnya yaitu bangunan pejagan. Bangunan ini digunakan sebagai tempat untuk istirahat para niaga dan juga tempat untuk beristirahat para penjaga gamelan. Di sekitar Masjid Gede Kauman ini ada beberapa bangunan, salah satunya yaitu bangunan berikut ini. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan gamelan. Berikut adalah batas sebelah barat dari Masjid Gede Kauman, yaitu Taman Makam Pahlawan dari Nyai Ahmad Dahlan. Berikut adalah bangunan Kawedanan Pangulon yang digunakan sebagai kantor para abdi dalem. Nah, karena sedang direnovasi, para abdi dalem kantornya dipindah ke sekretariat dari Masjid Gede Kauman ini. Ini merupakan pintu masuk Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Namun pada saat ini pintu masuknya tidak dibuka. Apabila ada pengunjung yang ingin sholat, maka masuknya melewati pintu sebelah utara dan selatan. Saat kita akan memasuki pintu masuk ini, di sebelah kanan depan terdapat tulisan yang menunjukkan kapan dibangunnya masjid ini dan menunjukkan bahwa masjid ini merupakan bangunan bersejarah. Pada inspeksi kali ini, dari kelompok kami akan menjelaskan Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan di bagian dalam. Nah, pada bagian dalam ini dapat kita lihat dari sekeliling masjid ini masih terlihat sangat asli. Hanya saja di bagian atap itu pada tahun 1939 diganti menjadi seng yang sebelumnya itu menggunakan sirat. Lalu untuk bagian pilar-pilarnya itu masih sangat asli, masih menggunakan kayu jati. Kita masuk ke bagian lebih dalam. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan lampu ini.
Nah, lampu ini masih asli, belum pernah dirubah. Hanya saja pada zaman dulu itu menggunakan bahan bakar minyak kelapa. Namun seiring berjalannya waktu, saat listrik sudah ada, diganti menggunakan lampu listrik dan fasilitasnya ditambah seperti kipas angin yang ada di atas. Kemudian bagian selanjutnya adalah maksuroh. Maksuroh ini merupakan tempat untuk sholat para raja-raja dari Sultan Hamengkubuwono I hingga Sultan Hamengkubuwono IX. Namun untuk Sultan Hamengkubuwono X tidak melakukan sholat di sini karena di kantor beliau sudah ada masjid. Lalu di bagian sebelah kanan dari maksuroh ini terdapat tempat untuk meletakkan senjata para raja-raja saat sedang melakukan sholat. Selanjutnya, ini adalah tempat untuk dilakukan kultum zaman dulu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun sampai sekarang juga masih dilakukan. Nah, kultum ini dilaksanakan setiap hari Ahad, Selasa, dan Kamis setiap habis asar. Selanjutnya adalah mimbar. Mimbar ini digunakan oleh para raja-raja dari Sultan Hamengkubuwono I hingga Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengisi ceramah. Untuk informasi tambahan, Sultan Hamengkubuwono X sudah jarang untuk mengunjungi Masjid Gede Kauman. Sultan Hamengkubuwono X mengunjungi Masjid Gede Kauman pada saat acara sekatenan untuk menaruh gamelan dan mengambil kembali gamelan tersebut. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat Dan semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.